Kita merenungkan sukacita di dalam penantian ya, sukacita di dalam penantian. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, Kau memberkati perenungan pada pagi hari ini. Tuhan, nolong kami untuk bisa mengerti kehendak Tuhan dan Engkau sekali lagi mengubah kehidupan kami. Meskipun kami sudah sekian kalinya mendengar berita Advent, berita Natal, tapi kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus yang sanggup menghadirkan kesegaran ketika kami mendengar firman Tuhan. Engkau memeteraikan firman-Mu sekali lagi dalam hati kami dan memperkaya kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh menghidupi cerita Natal di dalam kehidupan kami, di dalam masa penantian, di dalam Advent panjang ini kami menjadi orang-orang yang menanti di dalam sukacita yang Tuhan berikan. Kita yang Kau memberkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang hadir baik di ruangan ini, mungkin juga yang menyaksikan di tempat lain. Tuhan memberkati. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, tema kita sekali lagi ini ya, adalah sukacita di dalam penantian, sukacita dalam penantian. Biasanya orang membicarakan tentang penantian ya, itu dianggap nggak kompatibel ya dengan sukacita gitu. Mana menanti itu bukan sukacita ya, kalau sudah sampai itu sukacita gitu. Orang yang menanti itu ya, mau bicara sukacita di dalam penantian gimana ya maksudnya? Bukankah di dalam penantian orang ya cenderung bosen gitu ya, jenuh, nggak sabar, atau malah bahkan juga kadang bisa melupakan ya apa yang dinantikan gitu. Apalagi kita sekarang, again ini contoh klasik, kita sudah ada ini kan ya, pacifier gitu. Saudara menanti diem-diem sambil lihat pintu, orang yang nggak datang-datang gitu ya, siapapun yang kita nanti, dari suami sampai Gojek gitu misalnya, kita menghibur diri dengan apa ini namanya, dengan main-main sendiri gitu ya. Di dunia ini memberikan banyak distraction gitu. Ini urusan sepele ya, urusan sepele. Waktu kita mengatakan hal seperti ini, yang paling celaka itu kita sebagai orang Kristen itu seharusnya menanti Kristus, tapi kita juga menghadirkan berbagai macam distraction dan pacifier sehingga kita somehow nggak merasa Tuhan datang segera, nggak segera juga. Saya nggak terlalu gimana sih gitu. Mau datang, nggak datang gitu ya, nggak apa-apa. Saya banyak pacifier di dalam kehidupan saya gitu. Ada banyak yang saya bisa kerjakan sampai saya nggak harus sadar bahwa ternyata Tuhan belum datang ya, nggak harus sadar dengan itu. Gitu. Menanti itu apa sih artinya gitu ya? Kalau kita bicara di dalam pengertian Kristen, penantian yang sederhana gitu ya, kita tahu bahwa menanti ini adalah menanti satu pribadi, menanti Kristus. Nah, kita bisa tanya kalimat ini ya di dalam kehidupan kita ya, betul nggak ya di dalam kehidupan ini kita menanti kedatangan Kristus? Saya beberapa bulan lalu itu ada papa saya meninggal gitu, dan I think ya kita tahu lah ini papa di dalam Alkitab kita tahu lah somehow secara teoritis ya, berada di rumah duka lebih baik daripada di rumah pesta. Semua orang tahu kok itu ya, itu kan ayat yang terkenal sekali gitu ya. Tapi waktu kita menghadapi kematian di dalam kehidupan kita ya, itu kita bisa bukan cuma mengerti secara yang kita tahu tanda kutip itu ya, tapi secara lebih eksistensial. Memang waktu kita berhadapan dengan kematian ya di sekeliling kita sadar bahwa hidup ini betul sih pada akhirnya akan ke sana, dan kita ini sedang melayang lenyap di dalam kehidupan ini gitu. Mengoreksi ya menghadapi kematian itu kita mengoreksi sebetulnya. Hari ini sebetulnya ini kan Natal ya. Natal supposedly kita bicara tentang kelahiran, tapi kita juga boleh bicara tentang kematian juga. Kematian itu memberikan kepada kita kesadaran bahwa hidup ini sebetulnya adalah penantian, termasuk penantian hari kematian itu. Tapi bagi kita bukan cuma sekedar menantikan waktu, menantikan saat, menantikan hari ya, tapi kita menantikan perjumpaan persekutuan yang sempurna dengan Yesus Kristus. Dulu di dalam zaman dulu ya, itu ratusan tahun lalu, orang itu banyak bergumul dengan urusan Black Death ya. Kalau sekarang pandemi jauh lebih lunak sih sebetulnya. Dulu Black Death ya, nggak ada Black Death pun nggak ada ini ya, kematian yang mengerikan seperti itu. Waktu anak lahir itu untung-untungan ya, saya pakai istilah sederhana ya, kita orang Kristen nggak percaya untung-untungan lah sebetulnya. Untung-untungan tanda kutip ya, ini bisa lahir bisa mati gitu ya.
Anak yang bisa bertumbuh melewati 1 tahun celebration ya. Ulang tahun tuh betul-betul celebration ya. Masuk tahun kedua, wah ajaib ya, bisa sampai tahun kedua gitu. Yang lebih biasa apa saya? Yang nggak sampai 1 tahun mati lah gitu. Lahir mati. Sebelum lahir pun mati juga gitu. Lahir mati, 3 bulan mati, 4 bulan, 7 bulan mati ya. 1 tahun ya sudah bersyukur. Ternyata panjang umur ya anak saya bisa sampai 1 tahun loh. Ini ajaib, kita mesti celebrate. Lalu tahun berikutnya, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ketujuh. Wah dia akan jadi orang loh gitu ya. Ini bukan cuma anak terus loh, ini jadi akan itu mereka betul-betul appreciate. Tapi zaman kita sekarang kan sudah nggak terlalu gitu ya. Kita shock kalau dengar keguguran gitu kan ya. Itu yang perkecualian. Keguguran itu yang perkecualian, betul kan ya saya? Anak mati, itu perkecualian, itu kaget sekali gitu ya saya. Anak mati, masih muda gitu mati gitu, itu kita kaget gitu. Kalau zaman dulu saya, orang kaget, anak kok masih bisa hidup gitu. Karena lebih banyak yang mati sebetulnya gitu. Mati itu biasa saya. Hidup itu betul-betul anugerah Tuhan. So, di dalam zaman dulu saya, orang itu lebih ada kesadaran eskatologis ya, menantikan kedatangan Kristus, menantikan hari kematiannya gitu. Tapi kita somehow dengan kemajuan medis, kemajuan teknologi, kemajuan dunia insurance dan sebagainya, indeed memang bisa memperpanjang ini ya somehow umurnya orang gitu. Kita better quality of life kan sekarang gitu. Kita bicara tentang penantian kedatangan Kristus seperti kayak tanggapannya adalah Apa ya itu ya? Apa ya artinya gitu maksudnya? Menantikan kedatangan Kristus. Apa ya itu artinya? Gak ngerti apa-apa saya dengan kalimat ini gitu. Gak relevan gitu. Di dalam kehidupan kita banyak menantikan yang lain. Saya bukan mengatakan bahwa di dalam hidup saudara gak boleh menanti sama sekali gitu ya. Menanti suami menjemput lah, menanti apa ya. Memang kita ada penantian-penantian. Tapi poinnya saya mau katakan bukan itu saya. Kita menggantikan penantian kedatangan Kristus itu dengan penantian yang lain yang kita kayaknya lebih eager untuk mendapatkan itu ya, lebih nggak sabar daripada kita menantikan kedatangan Kristus. Contoh, perempuan yang bergumul menantikan anak misalnya ya, belum dapat anak ini. Mungkin lebih menantikan datangnya anak daripada datangnya Kristus. Dan itu kayaknya sangat membebani gitu ya. Atau mungkin ya saya assume di sini sudah sebagian besar atau mungkin sebagian besar sudah menikah. Bagi perempuan yang belum menikah, desperately menanti kapan saya bisa menikah. Menanti waktu pernikahan seperti kayak lebih penting daripada menanti kedatangan Kristus. Di dalam hidup ada stasiun-stasiun kehidupan yang kita menantikan gitu ya, menantikan. Nanti kalau anak sudah besar, menantikan dia dapat jodoh. Kalau dia nggak dapat jodoh, kita panik gitu ya. Ini sudah umur segini loh, lu mau kapan nikahnya gitu sebagainya. Ini mama mati duluan sebelum lu nikah ini gitu ada sebagainya. Akhirnya ikut panik. Menantikan pernikahan anak lebih daripada menantikan kedatangan Kristus. Ada berhala-berhala saya di dalam penantian. Sama kita bisa mengatakan waktu orang lebih memuliakan yang lain daripada Tuhan, ya dia sedang berada di dalam berhala. Waktu orang lebih menikmati yang lain lebih daripada menikmati Tuhan, ya dia sedang berada di dalam berhala. Waktu orang lebih menantikan yang lain lebih daripada menantikan Tuhan, itu bukan hidup Kristen saya, itu hidup berhala sebetulnya itu. Itu bukan penyembahan kepada Tuhan, itu penyembahan kepada sesuatu yang lain. Kekristenan cuma sekedar baju saja gitu ya, baju. Kita hari ini pakai baju merah dan hijau ya. Tadi saya keluar pakai batik, saya batiknya warna coklat. Lihat orang semuanya merah, saya balik lagi masuk ke kamar. Mesti ganti ini deh. Atau apa perlu pasang dasi hijau sekalian gitu ya. Jadi ada komplit merah dan hijau. Saya pernah pimpin ini apa Natal di SCTRI, dibilang ini dress code-nya itu ya sama kayak saudara bilang ya, apa hijau dan merah gitu ya. Akhirnya saya susah ya, mana ada ya baju yang ada hijau dan merah, itu mana ada sekaligus hijau dan merah. Akhirnya saya cari akal, oke lah saya pakai bajunya hijau, dasinya warna merah. Ternyata saya baru tahu saya hijau atau merah gitu ya, nggak bilang loh ngomong hijau dan merah. Hijau dan di dalam bahasa Indonesia itu dua-dua mesti ada.
Ternyata di sini juga sama ya, hijau atau merah. Nah ini lebih gampang sih memang, tinggal pilih salah satu. Baik lagi ya saya. Waktu di dalam kehidupan kita ya, kita lebih menantikan yang lain, yang kita anggap penting, yang kita nantikan mati-matian, lebih daripada kita menantikan kedatangan Kristus. Kita nggak terlalu mengerti sebetulnya Advent itu apa gitu. Orang yang nggak mengerti Advent, nggak mengerti Natal itu apa gitu. Natal itu kan sangat bergantung daripada pengertian Advent kan, betul kan ya? Apa yang saudara nantikan gitu? Lalu menantinya bagaimana? Tadi saya mengatakan orang di dalam zaman ratusan tahun yang lalu ya, karena sangat banyak bergumul dengan kematian, itu mereka betul-betul menantikan hari kematian itu, pelepasan gitu, karena hidup itu susah memang. Sudah jangan tafsir mereka adalah orang yang nggak bersyukur loh, bukan ya. Kalau sudah membaca ini teks dari kantata-kantata dari Johann Sebastian Bach, itu banyak sekali teks yang isinya itu tentang mengharapkan kematian ya. Oh alangkah indahnya kalau sekarang ini adalah jam terakhir gitu. Gak wajar ya teks seperti ini gitu ya. Maksudnya kepingin mati gitu. Kepingin mati kan biasanya orang gagal gitu ya. Ada persoalan gitu ya. Sakit gak sembuh-sembuh, kepingin mati akhirnya gitu. Enggak. Orang zaman dulu bukan karena pasti sakit-sakitan, bangkrut dan patah hati makanya kepingin mati. Itu jadi satu mood yang mood eskatological itu ya, betul-betul berasa gitu. Tapi sekarang kita berada di dalam zaman yang sama sekali berbeda ya. Kita kayaknya lebih celebrate di sini dan sekarang gitu ya. Yang di sana mau ada mau nggak ada, yang penting di sini dan sekarang gitu. Di sini dan sekarang ini jauh lebih menonjol daripada yang akan datang gitu. Kita lebih tertarik dengan pernikahan kita sendiri daripada pernikahan Kristus dan jemaatnya. Kita lebih tertarik dengan keluarga kita sendiri daripada kita tertarik dengan the household of God, keluarga kerajaan Allah. Yang penting keluarga saya aman gitu. Keluarga yang di dalam gereja ya itu tambahan lah, itu kebutuhan tersier, kebutuhan ya tambah-tambah plus kalau saya kesepian lah. Kalau saya kesepian, saya datang ke gereja. Tapi kalau nggak kesepian, ya sudah dong. Itu namanya kebutuhan tersier, nggak betul-betul perlu di dalam kehidupan. Alkitab saya mengatakan gambaran seperti ini ya. Ini orang yang tidak mengenal Tuhan sebetulnya. Orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya khawatir dengan model orang-orang yang mengaku diri Kristen tapi nggak betul-betul mengerti apa artinya hidup Kristen itu sesungguhnya. Cuma seperti kayak baju tempel saja gitu, tapi di dalam nggak betul-betul berubah gitu. Kita pakai bajunya baju Kristen gitu, labelnya label Kristen, tapi di dalamnya kehidupan yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kekristenan. Menakutkan ya saya gambaran seperti ini gitu, karena orang seperti ini akan pikir dia kalau mati pasti ketemu Tuhan masuk surga. Ternyata tidak. Kenapa? Ya karena di dalam kehidupan dia nggak pernah tertarik kok dengan Tuhan. Dia nggak menantikan Tuhan, dia nggak mempermuliakan Tuhan, dia nggak menikmati Tuhan, dia menikmati yang lain, dia lebih mempermuliakan lain, dan dia menantikan hal-hal yang lain dan bukan Tuhan. Kenapa menanti itu penting sih? Karena orang yang nggak menanti itu hanya menjalani rutinitas kehidupan tanpa ada arah yang jelas ya. Hidup ini banyak pengulangan ya loh saya, seperti sudah tahu lah ya. Nyetrika lagi dan lagi dan lagi. Nyetrika sendiri itu ulang-ulang ya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Ulang-ulang kan ini kan ya. Di dalam kehidupan kita memang banyak rutinitas ya. Kita nggak bisa menghindari repetisi di dalam hidup, nggak bisa menghindari rutinitas. Tapi celaka ya orang yang di dalam rutinitasnya itu nggak ada arahnya gitu ya. Ya kiri, kanan. Sampai kapan ini nggak tahu. Sampai capek aja gitu ya. Sampai tangan saya kram lah gitu. Ya enggak lah sudah. Pasti harus ada berhentinya. Ini harus ada tujuannya. Mengapa ya melakukan kiri kanan? Ini apa ya sebetulnya gitu? Kalau kita hanya melakukan sebagai ini my duty, ya kasihan sekali ya saya. Ini my duty, duty of a housewife. Saya mesti kanan, kiri gitu. Tapi sudah nggak ada cinta dengan suami misalnya. Ya. Tapi kiri, kanan. Waduh, kasihan sekali ya hidup kayak begini ya. Sama saya, kehidupan yang nggak menanti Kristus, tapi menjalani
Pagi bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, breakfast, lunch, kalau dinner buah saja atau puasa supaya nggak terlalu gendut. Oh jangan lupa berak, kencing dan sebagainya, dikeluarin, dimasukin lagi, makan, minum lagi, dikeluarin lagi. Apa ya bedanya dengan binatang itu? Apa bedanya kehidupan seperti ini dengan binatang coba? Rutinitas ya, rutinitas, mereka juga ada rutinitas, mereka sangat ahli ya, binatang-binatang itu dengan rutinitas hidup. Tapi hidupnya ya nggak ada penantian. Manusia itu berbeda dengan binatang karena dia bisa menanti secara pribadi, karena dia bisa menantikan. Binatang ya itu cuma instingtif saja, saya menantikan waktu makan ya. By the way, saudara, kalau saudara punya pengalaman karantin ya, saya beberapa kali karena Singapura, Jakarta ini pengalaman karantin. Saya karantin tuh memang susah ya saya. Kalau kita nggak hati-hati bisa sedikit mirip binatang loh saya. Di dalam pengertian apa ya? Ting tong, jam makan gitu ya. Sukacita. Karena apa ya? Karena nggak ada gawean saya di sana, diem gitu ya. Mau nonton TV juga bosen ya. Ya saya ada tulis artikel, saya bersyukur masih bisa ini apa, persiapan khotbah dan sebagainya. Tapi nggak bisa ngerjain apa-apa karena di dalam kamar itu ya. Salah satu ya yang dinantikan waktu karantin, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam gitu. Jadi instingtif saya, kalau dengar ting tong, wah, ada meaning of life gitu ya. Apa? Makan siang gitu. Saya terakhir karantin di sini, saya ada orang teriak-teriak, saya kaget. Buka pintu gitu ya, kayaknya orang di karantin juga ini. Ini jam berapa? Jam segini masih belum datang makanannya. Wah saya ya kasihan ya, geli ya, apa gitu. Kasihan ya orang ini ya. Tapi dia stres ya, nggak ngapa-ngapain, sudah nggak ngapa-ngapain, nggak makan lagi gitu ya. Makan pun juga tidak, akhirnya jam berapa ini gitu. Ya, bisa jadi mirip binatang, saya terus terang gitu, kalau kita nggak hati-hati. Yang saya khawatir adalah, saudara nggak dikarantin, tapi hidup juga nggak ada penantian, nggak jelas apa yang dinantikan hal-hal remeh-temeh, seperti kayak sarapan, makan siang, lalu terus kemudian makan malam. Saudara lebih baik sedikit ya, anak nikah, saya nikah, anak punya anak dan sebagainya. Tapi sebetulnya mirip kayak instingtif binatang ya. Seperti orang yang nggak mengenal Tuhan gitu. Karena apa? Karena nggak menantikan Kristus, nggak menantikan Tuhan. Nggak ada penantian itu. Yang lebih dinantikan adalah kehidupan yang di sini dan sekarang, stasiun-stasiun penting di dalam kehidupan manusia. Itu yang dinantikan. Kristus, ya dia mau ada, nggak terlalu relevan kayaknya buat saya. Orang yang di dalam kehidupannya itu menanti di dalam pengharapan, ya, menanti di dalam pengharapan. Dia ada arah hidup. Tadi kita mengatakan kalau kita nggak menanti, nggak ada pengharapan, kita menjalani rutinitas hidup itu tanpa arah. Akhirnya seperti kayak ulang-ulang ya. Seperti kayak circle of life, saudara berputar-putar di tempat gitu lagi, ntar gini lagi, mengulangi yang sama lagi, dan akhirnya kita gimana ya? Gak boleh bosen tapi gitu. Pasti bosen lah saudara. Saudara pasti bosen gitu, mengulangi repetisi kayak begini ini. Kayak nggak ada sesuatu yang baru ya di dalam kehidupan. Tetapi kalau kita menanti di dalam pengharapan, saya hidup itu ada arah. Saudara, kalau kita naik gunung ya, ini naik gunung ya, saya bukan ahli pendaki ya, sudah bisa lihat lah kayak ini. Orang naik gunung itu ada circle-nya, itu be precise. Nggak ada orang naik gunung kayak gitu tuh, itu susah sekali ya, saya bahaya actually ya. Mana ada sih jalan kayak gini ya? Jalan naik gunung itu spiral actually gitu, betul kan ya saya? Spiral gitu. Tapi di dalam spiral itu ada pengulangan ya kan ya. Saudara dari sisi sini ya, saudara balik ke situ ya. Nanti balik ke sisi itu lagi, betul kan ya? Tapi bedanya apa sih? Bedanya saudara getting higher gitu. Karena ada puncak yang mau dituju gitu. Ini bukan putar-putar gini terus, bukan. Oh putar-putar di sini ya, bukan mendaki namanya, itu apa, karusel namanya ya gitu ya. Bukan pendakian gunung lah. Kalau pendakian gunung ya saudara mesti. Tapi ada pengulangannya sih, ada pengulangannya. Itu bisa ada pengulangannya. Di dalam kehidupan ini juga ada pengulangannya. Saudara besok gosok gigi lagi kayaknya sih. Saudara besok akan mandi lagi gitu. Akan sama seperti hari ini mandi lagi gitu. Saudara besok akan lihat jam lagi gitu. Loh, jam 11 lagi. Bukannya kemarin sudah ya? Iya sih, kemarin sudah jam 11, tapi jam 11 lagi. Besok ada jam 11 lagi.
Ya ada memang, besok akan ada jam 11 lagi, 11 pagi dan 11 malam. Tapi kalau kehidupan kita nggak ada arahnya, itu betul-betul menjadi satu pengulangan yang membosankan. Ya nggak mungkin ada sukacitanya, akhirnya kita tereduksi di dalam putaran-putaran yang nggak jelas. Ini mau kemana sebetulnya, kok putar-putar lagi gitu ya. Nyasar di dalam kehidupan ini. Dan orang yang di dalam hidupnya itu hanya menjalani rutinitas putar-putar, itu nggak mungkin ada sukacita. Makanya kita mengatakan sukacita di dalam penantian. Karena orang yang nggak menanti, itu nggak ada sukacitanya. Sekali lagi ya, orang yang nggak menantikan Kristus, nggak ada sukacitanya. Saudara jangan mengayatkan karena penantian justru membuat nggak sukacita. Penantian membuat bosan, membuat jenuh, membuat tidak sabar. Memang bisa seperti itu. Tapi kalau kita menanti dengan benar, menantikan Tuhan, itu kita ada sukacita. Hidup ini gak bisa dihindari. Kita akan masuk repetisi, gak bisa dihindari. Saudara akan melakukan yang sama dan yang sama, ini lagi. Tapi kalau kita ada arah hidup lain, menantikan Kristus datang kembali. Sudah membaca di dalam Matius pasal 25 ya, ayat-ayat yang terkenal, kita nggak harus baca seperti ini lah, semuanya lah ya, apa itu Matius 25 tentang gadis bijaksana, gadis-gadis bodoh ya. Sudah tahu lah ini apa. Ini kan ada di dalam diskursus eskatologis ya tentang akhir zaman. Saudara membaca di sana ada gadis-gadis, ada perempuan-perempuan yang menanti sih, bukan nggak menanti. Tapi mereka menantinya berbeda dengan gadis-gadis yang bijaksana itu ya. Gadis-gadis bodoh itu menanti gitu. Tapi mereka menanti tanpa persiapan. Mereka menanti tanpa berjaga-jaga. Waktu mempelai laki-laki itu datang, mereka totally unprepared. Secara teori tahu sih Tuhan akan datang kembali secara teori. Tapi mereka don't really care. Tahu dari mana mereka don't really care? Ya, karena mereka nggak melakukan persiapan apa-apa. Ini orang yang serampangan bener ya gitu. Yang nggak peduli sebetulnya gitu. Tapi mereka tahu somehow bahwa nanti suatu saat mempelai akan datang. Tapi begitu datang, didapati totally unprepared di dalam kehidupannya. Mereka nggak bawa minyak. Waktu mereka tidur, ya mereka tidur begitu saja. Terus kemudian waktu mereka terbangun, mereka tinggal minta, ayo kasih saya dong minyaknya gitu. Persiapan penantian akan Kristus itu very personal sih. Kita nggak bisa minta orang lain gitu. Kita nggak bisa bilang, kamu kan selama ini sudah menantikan Kristus, no, ini dong kasih saya dong, ini apa persiapannya gitu. Transfer ke saya dong, tolong ini apa kewaspadaanmu. Kewaspadaan bukan sesuatu yang bisa dipinjemin kayak begitu sih. Persiapan hatimu tolong kasih saya dong, kamu kan selama ini kan kamu sungguh-sungguh kan menyembah Kristus kan, tolong dong ini apa, kasih saya sekarang ini kesungguh-sungguhanmu. Nggak ada itu saya, nggak ada. Setiap orang mesti berurusan sendiri dengan Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana ini ya berbeda dengan gadis-gadis yang bodoh, karena mereka waktu menantikan, mereka menantikan dengan berjaga-jaga. Mereka menantikan dengan atau di dalam relasi cinta. Cinta itu membuat seseorang itu mempersiapkan diri. Cinta. Kalau saudara mencintai suami ya, kita mempersiapkan diri untuk suami, betul kan ya? Karena kita mencintai. Tapi kalau kita sudah nggak mencintai lagi, harap sih tidak ya. Ya kita sudahlah, nggak usah lah untuk apa. Nggak usah mempersiapkan diri lagi, mau dia sama dia atau apa. Saya juga sudah nggak cinta, sudah nggak penting lah gitu. Sudah dingin gitu misalnya ya. Tapi kalau kita mencintai, ya kita mempersiapkan diri, kita berjaga-jaga, kita menghias diri kita. Kalau kita mencintai. Paulus sebetulnya memakai gambaran seperti ini ya, tentang pernikahan Kristus dan jemaatnya itu. Itu jemaat yang merias dirinya, bukan merias secara luar tentu saja ya, eksternal, tapi kekudusan di dalam hati itu. Menantikan kedatangan Kristus sambil merias ya diri, maksudnya menguduskan diri di dalam ya, secara internal. Kita berapa minggu ini ya saya di kebaktian pagi KU1 atau KU2 kan ya, saudara yang datang di Kelapa Gading, kita sedang bahas Kidung Agung ya. Ada kaitan di situ antara
ini ya, cinta dan imajinasi. Cinta dan imajinasi. Penantian itu juga perlu imajinasi. Imajinasi biasanya kalau di dalam dunia modern kan dianggap sebagai orang-orang yang mimpi-mimpi di siang hari bolong gitu ya. Negatif sekali gitu ya. Orang yang imajinatif itu nggak realistis lah, nggak tanggung jawab terhadap keluarganya lah. Imajinasi, semuanya imajinasi. Ya memang sih betul sih, ada sih fakta seperti itu. Tapi kalau di dalam Alkitab imajinasi itu bisa positif gitu. Ada tempat untuk imajinasi, ada holy imagination. Saya baca beberapa ayat ini saja ya, untuk saudara saya yang pernah mengikuti ya, ini bukan sesuatu yang baru, di Kidung Agung pasal yang ketiga ya. Ini sang perempuan ya mengimajinasikan, ini power of imajinasi. Waktu mempelai laki-lakinya itu nggak ada ya. Saya baca Kidung Agung 3 ayat 1 dan seterusnya. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak ku temui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan. Ku cari dia jantung hatiku. Ku cari tetapi tak ku temui dia. Aku ditemui peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Ku temui jantung hatiku. Ku pegang dan tak ku lepaskan dia. Sampai ku bawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. So, kalau kita baca di dalam ini ya, pandangan para scholars mereka ini ya Pak, cukup setuju bahwa ini itu sebetulnya mimpi gitu. Mimpi. Jadi ini imajinasi gitu. Salah satu dealing, salah satu cara dealing with absence, salah satu cara untuk berurusan dengan ketidakhadiran itu adalah imajinasi. Susah ya saya menerima ini ya. Saudara kalau nggak ada suami itu misalnya ya, maksud saya bukan meninggal ya, tapi sedang di mana lah, di luar kota atau apa itu. Itu kan ada absence ya. Hopefully kita ada sense of absence ya. Kalau nggak ada sense of absence justru bahaya ya, makanya itu apa dia ada nggak ada doesn't really matter kan. Waduh itu kacau. Tapi kalau kita terus kemudian merasa ada absence, ada yang kurang di sini, ada yang nggak ada gitu. Dan yang nggak ada itu kok seperti kayak sangat ada gitu ya. Kehadiran, ketidakhadiran gitu. Lalu kita apa sih? Kita bisa menekannya dengan pacifier, distraction, ngurusin anak dan sebagainya. Bodoh amat lah dia datang nggak datang, yang penting anak gua makan gitu. Kalau dia mah sudah gede bisa cari makan sendiri. Pacifier, distraction gitu. Kita nggak peduli dengan itu lagi. Atau kita bisa imajinasi. Kalau Kidung Agung itu pakai jalan imajinasi sampai dibawa-bawa ke dalam mimpi. Imajinasi itu penting saya waktu kita ini ya Pak menjaga hubungan cinta, nggak bisa tanpa imajinasi. Kristus akan datang kembali, ini real ya. In a sense kita mengatakan ini bukan imajinasi di dalam arti kebohongan gitu ya, di dalam arti mimpi yang nggak ada kenyataannya, bukan itu. Ini bukan imajinasi, tapi sisi yang lain kita mengatakan paradoxically, ini juga kita perlu latih di dalam imajinasi kita. Saya pakai imajinasi di sini dalam pengertian yang positif maksudnya ya. Saudara, kalau kita nggak mengimajinasikan Kristus akan datang kembali, ya sudah, kita lama-lama hubungan cintanya akan rusak. Waktu suami pergi, ya sudah, nggak ada longing, nggak ada imajinasi, nggak ada, ya sudah pergi aja gitu. Datang, pergi ke sorga, naik ke sorga, ya sudah pergi aja, akan datang kembali, ya sudah terserah mau datang kapan. Gitu. Nggak ada imajinasi. Saya. Yang ada adalah dunia yang kelihatan, yang ada di sini. Bahaya saya kehidupan seperti ini ya. Ini seperti kehidupan yang nggak mengenal Kristus. Maka saya sekali lagi ya, imajinasi, pengharapan ya itu penting di dalam kehidupan manusia. Kalau kita mau menjalin relasi cinta. Karena bagaimanapun saya, realistically speaking, ada saat-saat di dalam kehidupan ini yang kita nggak selalu dealing dengan presence, nggak selalu dealing dengan kehadiran, ada ketidakhadiran. Ada saat-saat di mana kita itu miss ya, kok nggak ada ya, sekarang kok nggak ada gitu. Seperti pengalaman daripada mempelai perempuan di dalam kitab Kidung Agung. Alkitab mengatakan orang yang berharap di dalam Tuhan itu di dalam kehidupannya akan mendapatkan kekuatan. Yesaya 40 ya, ayat 31. Orang yang berharap hidupnya itu ada kekuatan, yang berhenti berharap
ya sudah, hidup itu mulai jadi lemah gitu. Nggak ada lagi pengharapan. Akhirnya kita jadi berat sekali ya menjalani rutinitas hidup itu. Tadi kita mengatakan ini ya saya Advent itu sangat berkaitan dengan penantian bagaimana kita mengerti kehadiran atau Natal, kedatangan lah, to be precise ya. Soalnya di dalam tradisi ini ya, di dalam tradisi gereja gitu, orang suka mengaitkan Advent itu ya dengan penantian kedatangan Kristus yang kedua, yang terakhir, kedatangan kembali ya. Advent itu kan sebelum Natal ya, itu kan menantikan Natal ya, Advent lalu Natal ya. Yesus akan ada kedatangan lagi, tentu istilahnya bukan Natal, karena Natal itu kelahiran gitu kan. Ini kedatangannya kembali sebagai hakim. Dia akan datang kembali, dan sekarang kita ini berada di dalam masa Advent yang panjang ya, menantikan kedatangan Kristus. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita yang di sini dan sekarang ya, sembari menanti ini ya. Apa yang membuat kita ini bisa bersukacita di dalam penantian kita ya, meskipun Kristus belum datang kembali. Saudara, di dalam eskatologi reform ya, kita suka mengajarkan tentang konsep sudah dan belum ya, already and not yet. Saya percaya sudah pernah mendengar ya istilah ini ya, already and not yet. Waktu bicara Kristus datang, Kristus sudah datang atau belum datang? Jawabannya sudah datang dan belum datang. Dia sudah datang, dia pernah datang. Di dalam Natal itu dia datang, sudah berarti. Tapi dia juga belum datang, dia belum datang kembali. Ada tension ya di sini antara sudah dan belum. Kita bisa membicarakan banyak hal di dalam tension ini, saya. Kerajaan Allah, kita juga bisa bicara seperti ini. Kerajaan Allah sebetulnya sudah datang atau belum datang? Jawabannya adalah sudah dan belum. Gitu. Kerajaan Allah sudah hadir. Yesus mengatakan kerajaan Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu waktu Yesus berada dalam dunia, dia mengatakan kerajaan Allah sudah hadir. Sudah hadir. Tapi kita juga bisa mengatakan belum. Makanya kita setiap minggu kita mengatakan di dalam doa, datanglah kerajaanmu ya. Berarti ada kebeluman kan di sini gitu. Dan kita berada di dalam tension ini saya, antara sudah dan belum dan sudah. Poinnya apa saya? Yang sudah itu sebetulnya adalah sudah secara cicipan. Sudah secara cicipan, tapi belum di dalam segala kepenuhannya. Tapi sudah diberikan sebagai appetizer ya. Saudara, kalau appetizer, sudah tahu kan ya, appetizer itu ya, saudara pergi ke restoran Korea gitu misalnya, saudara kimchi-nya makan 3 botol gitu ya, sudah nggak makan apa-apa lagi gitu ya setelah itu ya. Itu kimchi kan cuma bagian pembuka aja gitu, kok kimchi-nya dihabisin sampai tambah. Akhirnya waktu main course-nya datang sudah nggak bisa lagi gitu. Cicipan ya itu cicipan saya. Cicipan itu adalah untuk membuat kita menyongsong the main course. Itu namanya cicipan, gitu. Hidangan pembuka gitu kan. Untuk mempersiapkan kita lebih bisa menikmati hidangan utamanya, kan begitu kan Yesus ya. Tapi ada orang-orang Kristen Yesus mengharapkan kerajaan Allah itu di sini dan sekarang bukan sebagai cicipan, tapi sebagai pemenuhannya. Dia kecewa terhadap gereja. Kok gereja kayak begini gitu ya? Kok gereja nggak sempurna? Lah ya iyalah saudara, aduh ini cicipan kok gitu loh. Kayaknya ekspektasi orang itu deh yang bermasalah gitu. Orang ini baru kimchi kok dia harapin tuh bulgogi. Ya bukan lah. Aduh, saya nggak terlalu suka makanan Korea ya. So, ini karena ini ibu-ibu terus habis ini dapat kiriman lagi gitu. Cuma contoh doang gitu. Cicipan apapun ya di dalam kehidupan ini ya. So, itu kita nggak bisa mengharapkannya seperti kayak the main course. Nah, kecewa loh saya kehidupan kita gitu. Pernikahan saudara ya dengan suami itu cuma cicipan gitu. Pernikahan yang sempurna itu adalah pernikahan Kristus dengan jemaatnya. Saudara jangan terlalu kecewa dengan pernikahanmu. Ini cuma cicipan. Jangan harapin ini jadi main course. Kacau loh nanti itu. Kekenyangan secara keliru nanti gitu. Akhirnya kita nggak menantikan lagi Kristus karena kita pikir ya inilah Mesiasku ya, suamiku ini Mesiasku gitu. Saya nggak perlu lagi yang namanya Mesias yang lainnya. Ini dia Mesiasku. Akhirnya saudara masuk ke dalam berhala nanti gitu. Bukan menantikan Kristus. Kenapa? Karena nggak melihat pernikahan sebagai cicipan. Keluarga saudara itu juga cuma cicipan.
Cicipan keluarga besar nanti di sorga ya. Nanti gitu. Nanti waktu kita akan menjadi sekeluarga bersama dengan Yesus Kristus, Abraham, Ishak, Yakub, Yeremia, Paulus, Timotius dan semua yang lain. Nanti. Di sini belum. Ini cuma cicipan ya. Ini baru cicipan. Sisi yang lain kita mengatakan cicipan ya. Berarti jangan nggak ada sama sekali gitu. Kimchi itu tadi ya mesti ada ya bagaimanapun. Jangan nggak ada cicipannya. Kalau nggak ada cicipannya ya berarti nggak ada aspek sudah dong. Di dalam gereja harus ada cicipan kerajaan Allah, harus ada kehadiran kerajaan Allah, harus. Kalau bagian ini nggak ada sama sekali, nggak ada bedanya dengan yang bukan gereja. Ya berarti ini bukan cicipan. Berarti ini komunitas apa? Ini komunitas orang seneng ketemu, ngumpul-ngumpul doang. Saya bicara sama ini ya saya ada pelayanan di Eropa juga ya, kita ada beberapa MRI di sana. Kita coba mendorong mereka untuk buka ini ya, buka hati gitu, untuk menjangkau orang-orang yang non Indonesia. Kita kan gereja Indonesia ya, memang kita gereja Indonesia ya, tapi saya mendorong mereka untuk juga reach out kepada orang-orang yang bukan Indonesia. Gak otomatis mulus ya ini. Ada yang berpendapat ya kita gereja Indonesia, kita mesti spesialisasi kepada orang Indonesia. Ya kalau kita di sini banyak orang Indonesia ya wajar, orang ini memang Indonesia gitu kan ya. Kalau kita di sini mencoba mengharapkan orang Zimbabwe, Kongo dan ya agak repot lah sudah di mana orang-orang itu kita nggak tahu. Ini wajar lah kayak gini. Tapi kalau di luar negeri, tapi masih mau exclusively Indonesia, nah ini nggak bener ini. Kerajaan Allah itu yang dipanggil Tuhan itu dari segala bangsa, bukan cuma dari bangsa Indonesia ya. Tapi kalau orang mulai jadi eksklusif Indonesia gitu misalnya, atas nama mungkin nasionalisme atau apa, tapi nasionalisme yang keliru, gak cocok ya dengan story kerajaan Allah gitu. Story kerajaan Allah itu bukan cuma orang Indonesia, tapi berbagai macam bangsa gitu. Kita di sini ya, mungkin bukan di dalam urusan Indonesia nggak terlalu relevan karena di sini memang Indonesia semua. Tapi bisa ada aspek-aspek yang lain ya, keanekaragaman itu, kehadiran kerajaan Allah. Ya, ini perempuan dengan temperamen seperti ini, yang ini perempuan dengan temperamen seperti itu. Ya. Lain sama sekali. Tapi kalau kerajaan Allah, kalau betul ada cicipannya, ya kita belajar menghidupi kita ini one big family gitu. Ini kita adalah orang-orang yang sama-sama ditebus oleh Kristus. Cocok nggak cocok ya, ini family gitu. Saudara jangan nggak cocok terus cari keluarga lain ya. Itu bukan kerajaan Allah itu kayak partner dagang. Itu kayak orang tulis kontrak gitu ya. Kontrak itu kalau sudah nggak jalan lagi ya sudah kita break aja, kita putuskan. Kita cari teman yang lain. Nggak cocok sama yang ini. Sudah nggak bisa bilang gitu kan ya sama orang tua sudah. Pak, kayaknya lu nggak cocok deh jadi papa gua gitu. Kayaknya saya cari papa yang lain ya. Oke, bye. Kayaknya papa yang keluar deh daripada saya keluar gitu. Nggak bisa kan ya, nggak bisa dong kayak begini. Ini keluarga kok. Mana bisa sih kita ganti papa gitu. Ganti papa, ganti mama, ganti cici, ganti adik, ganti kakak, ganti abang dan sebagainya. Nggak bisa kan saya. Ini cocok nggak cocok ya sudah, ini keluargamu. Memang sih saya ada gesekan, ada tension dan sebagainya. Wajar lah, wajar. Di mana keluarga yang nggak ada tension sama sekali gitu. Tapi keluarga yang dibentuk oleh Tuhan ya, kalau kita mengatakan ini adalah cicipan kerajaan Allah, meskipun masih ada tension, ada aspek belumnya, juga masih ada aspek sudahnya. Aspek sudahnya itu apa? Kesanggupan untuk menerima, kesanggupan untuk mengampuni, keluasan hati. Ya. Itu aspek sudahnya. Jangan nggak ada bagian ini ya. Kalau dalam komunitas gereja nggak ada pengampunan, ya ini nggak ada cicipan berarti. Ini betul-betul belum yang nggak ada sudahnya sama sekali. Kalau kita bilang kita ada cicipan, ya harus ada bagian ini. Menantikan, oh iya menantikan, karena ini memang masih belum sempurna. Kita menantikan terus penyempurnaannya, karena ini baru cicipan. Terakhir ya, terakhir. Natal itu bicara tentang kelahiran ya. Natal bicara tentang kelahiran.
Kita menantikan kelahiran. Bagaimana orang bisa mengerti bahwa di dalam komunitas Kristen itu ada cicipan? Yesus waktu bertemu dengan Nikodemus, ya, dia mengatakan, kecuali seseorang itu lahir baru, dia nggak bisa melihat kerajaan Allah. Kecuali seseorang dilahir barukan, dia tidak melihat kerajaan Allah. Maksudnya apa sih? Seseorang yang nggak lahir baru, ya, seseorang yang nggak mengalami Natal di dalam kehidupannya, kelahiran baru, ya, dia nggak akan bisa melihat cicipan kerajaan Allah. Jangankan melihat kerajaan Allah, cicipannya pun dia nggak bisa melihat. Yang dilihat itu adalah dunia yang di sini dan sekarang. Waktu dia lihat perempuan lain yang dilihat tasnya apa, gitu ya, tasnya apa, beli di mana nih coba, gitu ya. Dia nggak tertarik dengan hal-hal rohani, nggak ada itu di dalam pikirannya. Yang dilihat cuma hal-hal yang kelihatan saja. Orang yang tidak lahir baru, orang yang belum dilahir barukan, nggak tertarik dengan kerajaan Allah, nggak tertarik dengan hal-hal rohani. Mereka nggak bisa melihat hal-hal seperti itu, kecuali Roh Kudus melahir barukan. Maka ini undangan ya, waktu Natal undangan gitu, undangan untuk kita memikirkan ya tentang hal-hal yang tidak kelihatan ini ya, tentang kehidupan setelah kematian, nah, penantian akan Kristus yang akan datang kembali yang seringkali dianggap nggak relevan gitu ya. Orang yang nggak melihat ini lagi ya, jangan-jangan belum lahir baru gitu. Makanya dia nggak pernah menantikan Kristus itu. Kristus itu non kategori untuk dia. Kristus datang kembali itu apa sih itu ya? Ya, suami saya datang kembali itu yang saya nantikan, bukan Kristus yang datang kembali. Hanya melihat hal-hal yang kelihatan, nggak melihat yang tidak kelihatan. Jangan lupa saya, Yesus itu lahir tanpa keinginan laki-laki. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Dia bukan lahir karena hubungan Yusuf dan Maria, bukan. Kalau terjadi hubungan seperti itu cuma physical generation, itu cuma kelahiran jasmani. Orang yang di dalam kehidupannya cuma ada kelahiran jasmani, bukan kelahiran rohani, ya sudah dia nggak melihat kerajaan Allah. Kalau orang hanya lahir secara fisik saja, tapi dia nggak pernah dilahirkan kembali secara rohani, dia nggak akan pernah bisa melihat realita rohani itu. Nggak ada. Di dalam kehidupannya ya dia disibukkan dengan urusan-urusan rutinitas ya, yang putar-putar tadi, menanti ini, menanti itu, menanti stations of life dan sebagainya. Sekali lagi ya, Advent bicara tentang penantian Natal, kelahiran. Tapi pertanyaannya, apakah kita sendiri ini sudah dilahir barukan di dalam Kristus, bersama dengan Kristus? Kelahiran baru oleh Roh Kudus. Yohanes mengatakan itu juga bukan dari keinginan laki-laki. Kita membaca ya dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang terkenal ini untuk menutup perenungan kita hari ini. Yohanes pertama ayat yang ke-12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima anak Allah, menerima Yesus Kristus. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yohanes nggak ada cerita Natal ya, sudah tahu kan ya, cerita Natal itu ada di Matius, ada di Lukas ya. Yohanes nggak punya cerita Natal ya, tapi ini Natal sebetulnya gitu. Yesus itu diperanakkan bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, bukan. Dia diperanakkan itu dikandung oleh Roh Kudus. Ini Natal sebetulnya gitu. Dan Yohanes mengaitkan Natal dengan kelahiran baru orang percaya. Kita lahir baru itu juga bukan karena dilahirkan secara jasmani. Ya secara jasmani sudah, kita sekarang sudah dewasa. Kelahiran itu sudah terjadi. Ya, ibu-ibu juga ada melahirkan anak, itu juga melahirkan secara jasmani, betul gitu kan. Ada suaminya gitu. Tetapi kelahiran kembali ini bukan oleh keinginan seorang laki-laki. Ini cuma Roh Kudus yang bisa memberikan. Berbahagia orang yang dilahirkan kembali. Dia bisa melihat cicipan sukacita. Sukacita waktu kita menantikan. Belum sempurna sih sukacitanya, betul gitu. Tapi karena
saya terus menantikan. Cicipan sukacita itu makin lama itu makin dalam gitu. Makin besar sampai suatu saat kita berjumpa dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami memohon supaya Engkau menolong kami, menggairahkan kami di dalam penantian kami akan Tuhan. Berikan kepada kehidupan kami ini fokus arah hidup yang jelas, sehingga kami tidak tenggelam di dalam rutinitas repetisi yang tidak kemana-mana, yang hanya sekedar mengulangi pengalaman-pengalaman, tapi kami sendiri tidak bertumbuh. Mungkin bahkan juga tidak melihat kehadiran kerajaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni dosa kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus bekerja, melahir barukan kami bagi yang belum lahir baru, dan bagi kami yang sudah lahir baru. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kami akan panggilan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami tempat di dalam kerajaan-Mu, dan Tuhan memberikan panggilan supaya kami boleh terus hidup berbuah, menjadi saksi Tuhan, mengerjakan apa yang kami bisa kerjakan dengan berjaga-jaga, dengan menantikan kedatangan-Mu kembali. Berkati Tuhan supaya perenungan Advent Natal pada tahun ini boleh menjadi perenungan yang sekali lagi menggairahkan penantian kami akan kedatangan Tuhan. Suatu saat kami harus berjumpa dengan Engkau, dan kami berharap kami didapati sebagai hamba-hamba yang baik dan setia, yang diundang untuk masuk ke dalam sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap daripada kami, dan sekali lagi hamba-Mu bersyukur untuk ibu-ibu yang hadir di dalam PA Wanita, dan meskipun situasi masih belum menentu sampai sekarang, khususnya di dalam minggu-minggu Natal dan Tahun Baru, kami berharap belas kasihan Tuhan. Kami rindu supaya COVID di Jakarta ini tidak melonjak lagi. Bukan demi keamanan kami sendiri, tapi kami rindu dengan keadaan yang lebih tenang. Kami lebih bisa menikmati persekutuan Kristen, persekutuan bersama dengan anggota-anggota tubuh Kristus yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat, memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.